Jadi tidak sesuai teman-teman ya. Kalau lembur itu terkait dengan waktu teman-teman ya, bukan kadar kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023 untuk kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Oke teman-teman, untuk video kali ini sudah sampai di part yang ke-76. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 75, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, di sini Mimin mau ingatkan dulu tentang materi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini biasa Mimin singkat dengan JUPE, Mandi, Gerhana, Berat. Silakan buat teman-teman yang punya singkatan yang lain yang lebih mudah untuk diingat, silakan komen saja di kolom komentar. Kemudian yang kedua terkait kerjasama. Yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Kemudian teman-teman, untuk kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi lebih kepada bagaimana berinteraksi ataupun bekerja di lingkungan organisasi atau di lingkungan tempat kita bekerja sehari-hari ya, untuk materi manajerial ini. Kemudian yang selanjutnya adalah materi sosial kultural berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian yang kedua kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Untuk pengertiannya teman-teman, kompetensi sosial kultural ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama dan selanjutnya teman-teman ya. Jadi lebih kepada sosial kemasyarakatan kita teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir terkait materi wawancara teman-teman ya, berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Ini dijelaskan dalam pasal 24 teman-teman ya, bahwa seleksi pengadaan P3K ini terkait dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kemudian penilaian integritas dan moralitas yang dimaksud itu adalah dilaksanakan dengan wawancara teman-teman ya. Jadi untuk menilai integritas dan moralitas ini melalui wawancara teman-teman ya. Jadi kaitannya hanya dua ya, integritas dan moralitas untuk wawancara ini teman-teman. Tentunya semuanya saling berkaitan ya, antara manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Oke teman-teman, yang terakhir yang Mimin mau ingatkan terkait nilai ambang batas dan bobot. Untuk manajerial ini ada 25 soal dengan pilihan jawabannya hanya 4 ya, A, B, C, D. Kemudian sosial kultural ini hanya 20 soal, tapi pilihan gandanya ada 5 ya, A, B, C, D, E. Selanjutnya untuk wawancara ini ada 10 soal, untuk pilihan gandanya ada 4 teman-teman, A, B, C, D. Nah di sini waktunya 10 menit normal untuk wawancara. Kemudian untuk manajerial sosial kultural ini bersama teknis nantinya ada 120 menit teman-teman ya. Jadi sekitar teman-teman punya waktu 53 sekian detik ya teman-teman untuk mengerjakan satu soal. Kemudian untuk poin tertingginya tentu 4 untuk manajerial, kemudian poin tertinggi untuk sosial kultural ini 5. Wawancara juga 4 teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak menjawab baru 0. Usahakan selalu menjawab karena setiap pilihan jawaban itu ada poinnya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Pelaksanaan seleksi CAT PPPK 2023 sebentar lagi akan digelar. Hal tersebut membuat Anda belajar dengan sangat giat. Anda semakin banyak menggali informasi dari berbagai sumber seperti halnya internet. Anda mempercayai setiap informasi yang Anda terima dari berbagai sumber. A sangat setuju, B setuju,
C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, sebelum kita menjawab ya, saya mau tekankan dulu. Kemarin ada banyak yang mengikuti tryout ya teman-teman kita ya, dan jawabannya itu yang memiliki poin paling banyak kadang-kadang yang ini ya, yang tidak setuju atau yang setuju ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, yang memiliki poin paling tinggi antara sangat setuju dan sangat tidak setuju teman-teman ya. Nah, itu kembali lagi ke pembuat soal teman-teman ya, semoga nanti sesuai dengan yang kita prediksikan teman-teman ya. Kalau kita berkaca kepada teman-teman yang mengikuti trik saya ini, yang di PPPK Nakes dan PPPK Guru, mereka mendapatkan poin yang banyak ya. Jadi mereka jawabnya antara sangat setuju dan sangat tidak setuju teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja. Ini kita lihat yang awal-awalnya ini hanya bumbu-bumbu pemanis saja ya. Intinya adalah Anda mempercayai setiap informasi yang Anda terima dari berbagai sumber. Apakah iya teman-teman langsung percaya dengan semua informasi tersebut? Tentu tidak teman-teman ya. Jadi jawabannya sangat tidak setuju teman-teman. Jadi kita harus menyaring mana sih informasi yang benar-benar valid dan tidak valid teman-teman ya, sebelum kita mempercayainya gitu teman-teman. Jadi yang nomor 1 ini poin paling tinggi E ya, 5, kemudian D4, C3, B2, A1. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Bagaimana Anda menghadapi pekerjaan yang sulit dan tidak mudah terpecahkan, tidak mudah dipecahkan? A. Mengerjakan sendiri sampai bisa. B. Mengerjakan sendiri meski lembur. C. Meminta bantuan dari orang yang lebih bisa. Atau yang D. Meminta rekan kerja mengambil alih. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat poinnya adalah pekerjaan sulit. Sulit teman-teman ya, tidak mudah dipecahkan. A. Mengerjakan sendiri sampai bisa. Sampai kapan teman-teman bisa? Ini poinnya adalah sulit dan tidak mudah dipecahkan. Kalau teman-teman memaksakan diri mengerjakan sendiri, sampai kapan teman-teman? Kemudian yang B. Mengerjakan sendiri meski lembur. Ingat teman-teman, poinnya adalah tidak pekerjaannya tidak banyak sehingga membutuhkan waktu yang banyak ya. Bukan membutuhkan waktu yang banyak di soalnya ya, sehingga jawabannya lembur. Tapi di sini soalnya bilang bahwa pekerjaan tersebut sulit, bukan membutuhkan waktu banyak tetapi sulit. Jadi tidak sesuai teman-teman ya. Kalau lembur itu terkait dengan waktu teman-teman ya, bukan kadar kesulitan. Kalau ini terkait waktu yang banyak. Jadi yang B ini tidak memiliki poin yang tinggi. Kemudian yang C, meminta bantuan dari orang yang lebih bisa. Nah teman-teman, karena ini sulit dan tidak mudah dipecahkan, maka solusinya adalah meminta bantuan dari orang yang lebih bisa gitu teman-teman ya, sehingga nanti pekerjaannya akan terasa lebih mudah gitu teman-teman. Kemudian yang D, meminta rekan kerja mengambil alih. Ini jangan ya, ini menghilangkan kesempatan untuk berkembang teman-teman. Jadi yang D ini bukan solusi yang terbaik. So jawaban nomor 2 ini adalah yang C, yang memiliki poin 4. Kemudian yang memiliki poin 3 itu ada di A teman-teman ya, mengerjakan sendiri sampai bisa. Ini sampai bisanya kapan kita tidak tahu. Kemudian poin 2-nya ada di B. Kemudian poin 1 ada di D teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Hari ini Anda harus menyampaikan presentasi rancangan proyek baru. Anda sudah sering melakukan presentasi sebelumnya. Saat Anda melakukan presentasi, maka semua peserta tidak memberikan tanggapan. B. Semua peserta antusias dan banyak yang memberi tanggapan. C. Banyak yang meminta saya mengulangi penjelasan. Atau yang D. Banyak yang terlihat bingung namun memilih diam. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat, jika Anda melakukan presentasi, jika Anda berada di depan semua orang melakukan presentasi, bagaimana reaksi orang-orang tersebut? Semua peserta tidak memberikan tanggapan. Nah di sini teman-teman, kalau orang tidak memberikan tanggapan, ini ada banyak kemungkinan. Yang pertama, mungkin mereka mengerti. Yang kedua, mungkin mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak mengerti, jadi mereka tidak bisa memberikan tanggapan apapun ya. Jadi ini tidak memiliki poin maksimal kalau Anda presentasi orang tidak memberikan tanggapan apapun ya. Bisa juga berindikasi bahwa presentasi Anda tidak menarik untuk diberikan tanggapan gitu teman-teman. Jadi ini poinnya tidak besar. Kemudian yang B ini, semua peserta antusias dan banyak yang memberi tanggapan. Nah ini lebih bagus teman-teman ya, kalau peserta presentasi kita itu antusias, itu artinya cara kita menyampaikan presentasi itu sangat menarik. Apalagi mereka sampai tergerak untuk memberikan tanggapan. Itu berarti mereka sangat paham dan presentasi kita menarik teman-teman ya. Jadi
Poin B ini adalah poin yang bagus teman-teman, poin yang sangat bagus. Jadi jangan sampai kalau Anda presentasi nggak ada orang yang memberikan tanggapan, itu berarti Anda bisa dikatakan gagal dalam memberikan presentasi teman-teman, kalau menurut saya ya. Kemudian yang C, banyak yang meminta saya mengulangi penjelasan, berarti ini sudah jelas dia tidak paham. Cara Anda menjelaskan tidak sampai gitu teman-teman. Kemudian yang D, banyak yang terlihat bingung namun memilih diam. Apalagi yang ini ya, mereka bingung tapi mereka malah diam gitu. Berarti mereka takut untuk menyampaikan pendapat mereka kepada Anda. So jawaban nomor 3 ini yang paling memiliki poin paling banyak adalah yang B teman-teman ya, poinnya 4. Jadi kalau Anda memberikan presentasi, semua peserta antusias dan banyak yang memberi tanggapan, itu yang lebih bagus. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 4. Setiap orang tentu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Menurut Anda, apakah kekurangan Anda? A. Tidak menyukai keramaian. B. Tidak suka berbaur dengan orang lain. C. Suka mendahulukan kepentingan orang lain. Atau yang D. Sering telat. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Nah, di sini ditekankan kekurangan Anda apa sih? Jadi teman-teman, kalau teman-teman ditanya tentang kekurangan, usahakan cari kekurangan yang secara tidak langsung juga mengcover kelebihan teman-teman gitu. Mana contohnya? Kita lihat. Yang A, tidak menyukai keramaian. Ini artinya teman-teman tidak mudah berbaur, tidak mudah beradaptasi teman-teman ya. Teman-teman tidak bisa ditempatkan di lapangan. Berarti ini tidak memiliki poin maksimal kalau menurut saya teman-teman. Kemudian yang B, tidak suka berbaur dengan orang lain. Ini juga apalagi teman-teman. Teman-teman hanya bisa work from home kalau begini teman-teman ya. Jadi yang B tidak memiliki poin yang unggul. Kemudian yang C, suka mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, di sini teman-teman ini seolah-olah adalah kekurangan ya. Mendahulukan kepentingan orang lain berarti kita tidak mau mendahulukan kepentingan kita sendiri. Tapi sebenarnya di balik kata ini adalah sebuah kelebihan teman-teman ya. Mendahulukan kepentingan orang lain adalah kelebihan Anda. Ini adalah sesuatu yang positif teman-teman ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi di dalam kekurangan nomor C ini terkandung kelebihan Anda secara tersirat gitu teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang C ya. Apalagi yang D ini jangan, sering telat. Ini sering telat, tidak ada kalimat yang lebih tepat untuk menyampaikan itu. Ini sudah jelas adalah kekurangan teman-teman ya. Oke, jadi yang nomor 4 ini yang memiliki poin paling tinggi adalah yang C ya. Saya suka mendahulukan kepentingan orang lain, seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 5. Anda bekerja di sebuah perusahaan selama 10 tahun terakhir. Anda bisa dibilang sangat senior, akan tetapi suatu hari pimpinan mengumumkan beberapa perubahan terkait aturan dasar perusahaan. Sikap Anda menghadapi perubahan yang mendadak tersebut adalah A. Kecewa sebab saya tidak dilibatkan dalam perencanaan. B. Membutuhkan waktu untuk beradaptasi. C. Menjalankan aturan baru dengan antusias. Atau yang D. Khawatir akan dampak negatif dari perubahan yang tiba-tiba. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, perubahan yang mendadak. Bagaimana cara Anda menghadapi perubahan yang mendadak? A. Kecewa sebab saya tidak dilibatkan. Ini jangan ya teman-teman ya. Ini tidak memiliki poin yang positif ya, kecewa karena teman-teman tidak dilibatkan. Pasti ada alasan kenapa teman-teman tidak dilibatkan. Teman-teman harus introspeksi diri, bukan malah kecewa ya. Jadi ini kita langsung eliminasi saja. Kemudian yang B, membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ini berarti Anda tidak cepat beradaptasi, kita eliminasi. Kemudian yang C, menjalankan aturan baru dengan antusias. Ini adalah sesuatu yang positif ya. Kalau ada aturan baru, teman-teman harus bersemangat mengikuti aturan-aturan baru tersebut. Kemudian kita lihat yang D, khawatir akan dampak negatif dari perubahan yang tiba-tiba. Ini adalah sesuatu yang negatif. Dampak negatif ini pemikiran yang pesimis teman-teman ya, jadi jangan dipilih. So jawaban nomor 5 ini yang memiliki poin paling tinggi adalah yang C teman-teman ya, poinnya 4. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Saat Anda mengantri di pom, seseorang menyerobot antrian Anda. Maka tindakan Anda adalah A. Memintanya kembali ke antriannya. B. Menyerobot kembali antrian saya. C. Menjelaskan bahwa saya lebih dulu mengantri. Atau yang D. Meminta karyawan di pom untuk mendahulukan saya. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, ada seseorang yang menyerobot antrian. Intinya di sini ya, kalimatnya bisa beda-beda. Kalau soalnya nanti menyerobot antrian, kita lihat jawaban yang tepat yang mana sih? Memintanya kembali ke antrian. Nah, ini memintanya langsung meminta untuk kembali ke antriannya. Kita keep dulu. Kemudian yang B, menyerobot kembali antrian saya.
Ini intinya akan sama-sama dapat antriannya ya, tapi kalimatnya di sini menyerobot kembali antrian saya ini bisa menimbulkan keributan nanti teman-teman ya. So yang ini tidak lebih unggul dari yang A, kita eliminasi. Kemudian yang C menjelaskan bahwa saya lebih dulu mengantri. Kalau hanya menjelaskan, dia juga sudah tahu ya bahwa dia itu menyerobot antrian. Lebih unggul A ya, memintanya kembali ke antriannya. Jadi langsung bertindak untuk memintanya kembali ke antriannya gitu. Tidak hanya menjelaskan bahwa saya lebih dulu mengantri. Dia sudah tahu ya karena dia sedang menyerobot antrian Anda. So, yang C ini tidak lebih unggul. Kemudian yang D meminta karyawan di POM untuk mendahulukan saya. Nah, ini kalau teman-teman dekat dengan posisi si karyawan ini berarti dia tahu bahwa Anda diserobot antriannya. Tapi bagaimana kalau Anda antriannya masih jauh dan karyawan tidak melihat? Gitu teman-teman. Jadi lebih unggul yang A daripada yang D teman-teman ya. Yang memiliki poin 4 itu yang A. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 7. Seseorang pelanggan datang dan meminta segera dilayani disebabkan ia terburu-buru. Pekerjaan tersebut bukan tugas Anda, akan tetapi rekan Anda yang bertanggung jawab sedang beristirahat dikarenakan kelelahan. Anda membantunya untuk melayani pelanggan tersebut. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Di sini kita lihat teman-teman ya, pekerjaan tersebut bukan tugas Anda ya. Pelanggan datang dan meminta segera dilayani. Kemudian dia bukan tugas Anda, tapi teman Anda yang sedang beristirahat karena dia kelelahan, teman-teman ya. Nah, Anda membantunya untuk melayani pelanggan tersebut. Ini adalah kalimat yang positif, teman-teman ya, positif. Karena Anda tidak dijelaskan sedang bekerja. Tidak ada pekerjaan yang sedang Anda lakukan. Tidak dijelaskan ya apakah Anda bekerja atau tidak. So, ini kalimat yang positif. Anda melayani dan membantu pelanggan tersebut karena teman Anda kelelahan. Jadi jawaban paling tinggi poinnya adalah yang A ya, sangat setuju, yang memiliki poin 5 gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 8. Seseorang pelanggan datang dan meminta segera dilayani disebabkan ia terburu-buru. Pekerjaan tersebut bukan tugas Anda, akan tetapi rekan Anda yang bertanggung jawab sedang beristirahat dikarenakan kelelahan ya. Ini ada tambahannya teman-teman, Anda memiliki pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Tindakan Anda adalah A, meminta rekan Anda untuk berhenti istirahat, B, segera membantu pelanggan tersebut, C, menyelesaikan pekerjaan Anda kemudian melayani pelanggan tersebut, atau yang D, bertanya kepada atasan sebelum mengambil keputusan. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, ada tambahannya bahwa Anda memiliki pekerjaan ya, Anda memiliki pekerjaan yang harus Anda selesaikan. A, meminta rekan Anda untuk berhenti istirahat. Kita lihat di sini dia kelelahan teman-teman ya. Kalau dia dipaksa untuk kembali bekerja, hasilnya kemungkinan tidak maksimal teman-teman ya. Jadi yang ini kita eliminasi dulu. Kita lihat yang B, segera membantu pelanggan tersebut. Kita lihat teman-teman, Anda juga sedang memiliki pekerjaan. Seandainya ini tidak ada kalimat yang ini ya, B bisa kita pilih, tapi di sini sudah ditekankan di soal Anda memiliki pekerjaan. So yang B ini tidak unggul teman-teman ya, sebab pekerjaan Anda yang lebih utama dibandingkan pekerjaan orang lain. Kemudian yang C, menyelesaikan pekerjaan Anda kemudian melayani pelanggan tersebut. Nah ini dia teman-teman ya, Anda harus menyelesaikan pekerjaan Anda baru memberikan bantuan kepada orang lain. Gitu teman-teman ya. Kita lihat yang D, bertanya kepada atasan sebelum mengambil keputusan. Ini Anda sedang bekerja dan orang lain butuh untuk segera dilayani ya. Kalau harus bertanya dulu, kemungkinannya akan membutuhkan waktu teman-teman. So yang memiliki poin paling banyak di sini yang nomor 8 adalah yang C teman-teman ya, poinnya 4. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 9. Anda sudah diterima bekerja sebagai salah seorang karyawan di sebuah perusahaan ternama.
melalui seleksi P3K tahun 2023. Anda ingin menjadi seseorang karyawan PPPK yang A. kreatif dan inovatif, B. selalu taat pada perusahaan dan negara, C. berprestasi dan bermanfaat bagi orang lain, atau yang D. bertanggung jawab dan disiplin. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat semuanya memiliki poin yang positif teman-teman ya. Tapi di antara semua poin yang positif ini pasti ada yang paling baik. Maksudnya pasti ada yang memiliki poin paling tinggi. Mana itu teman-teman? Kita lihat ya. Kalau A. kreatif dan inovatif, ini hanya untuk Anda sendiri manfaatnya. Kemudian yang kita lihat selalu taat pada perusahaan dan negara. Ini juga terkait dengan Anda sendiri. Yang C. berprestasi dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini dia teman-teman ya, berprestasi itu untuk diri Anda, kemudian bermanfaat untuk orang lain adalah untuk orang lain. Jadi Anda dapat poin positif ketika bekerja dan orang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang sedang Anda kerjakan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang paling unggul di sini adalah yang C. Tidak hanya untuk diri Anda sendiri ya bekerja itu, tapi juga untuk orang lain. Yang D ini juga untuk diri sendiri saja ya, bertanggung jawab dan disiplin. So teman-teman, yang nomor 9 ini yang memiliki poin 4 itu yang C ya. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 10. Anda memiliki sahabat yang bekerja sebagai ASN. Ia sering bercerita bahwa ia merasa memiliki tugas yang cukup berat. Ia iri melihat temannya yang lain tidak dibebankan tugas seberat tugasnya. Sikap Anda adalah A. mendengarkannya dan menenangkannya, B. memintanya bersabar dan bersyukur, C. mengingatkannya bahwa ia mungkin berlebihan, atau yang D. mengingatkannya akan tanggung jawab dan syukur. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini ia iri melihat temannya yang lain tidak dibebankan tugas seberat dia. Ini baru perasaan dia ya, ia merasa memiliki tugas yang cukup berat gitu teman-teman. A. mendengarkannya dan menenangkannya. Kita lihat yang B, memintanya bersabar dan bersyukur ya teman-teman. Mana lebih unggul? Tentu yang lebih unggul adalah yang B teman-teman ya. Tentu yang lebih unggul adalah yang B. Kenapa bukan yang A? Karena kalau yang A ini hanya Anda menenangkannya saja, hanya mendengarkannya saja, tidak bereaksi ya, tidak memberikan tindakan. Kalau yang B ini memberikan tindakan, memintanya bersabar dan bersyukur. Jadi ada tindakan lebihnya. Kemudian yang C, mengingatkannya bahwa ia mungkin berlebihan. Ini malah bikin dia makin sedih ya. Kalau yang C kita eliminasi. Kemudian yang D, mengingatkannya akan tanggung jawab dan syukur. Mana lebih unggul, B atau D? Tentu yang D ya teman-teman ya, karena di sini kalau kita sudah mengingatkannya tentang tanggung jawab, maka dia akan bersemangat untuk terus bekerja gitu teman-teman ya, karena sudah pilihannya untuk menjadi seorang ASN. Gitu, tidak hanya memintanya bersabar, tapi mengingatkannya akan tanggung jawabnya juga teman-teman. Jadi yang memiliki poin paling tinggi di nomor 10 ini yang D teman-teman ya, memiliki poin 4. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 11. Anda senang memberikan pendapat saat rapat meskipun kadang orang lain menentang pendapat Anda. Jika hal tersebut terjadi, maka Anda akan marah kepada orang yang berbeda pendapat dengan Anda. A. sangat setuju, B. setuju, C. ragu-ragu, D. tidak setuju, atau E. sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Oke teman-teman, kita lihat di sini ya. Anda akan marah kepada orang yang berbeda pendapat. Ini adalah kalimat yang negatif. Kalau negatif, poin paling tinggi ada di E ya, sangat tidak setuju. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Anda adalah orang yang pelupa. Anda sangat paham dengan kelemahan tersebut. Suatu hari Anda harus mempresentasikan sebuah proyek. Sehari sebelumnya Anda sudah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Untuk mengatasi kemungkinan Anda lupa membawa dokumen pada hari H, maka tindakan Anda adalah A. membuat dokumen salinan, B. menyimpan secara online, C. menyimpan pada flash disk, atau yang D. membuat peringatan di kalender. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini untuk mengatasi kemungkinan Anda lupa, mengatasi ya. Kalau misalkan Anda lupa, apa yang bisa Anda lakukan gitu teman-teman. A. membuat dokumen salinan. Bisa jadi dokumen salinannya juga terlupa ya teman-teman. Kemudian yang B. menyimpan secara online. Kalau Anda menyimpan secara online, berarti ketika Anda lupa, dimanapun Anda berada, Anda bisa mengaksesnya teman-teman ya, melalui internet. Jadi ini unggul. Kemudian yang C. menyimpan pada flash disk. Flash disk bisa Anda lupa gitu. Kemudian membuat peringatan di kalender. Bisa jadi teman-teman lupa melihat kalender teman-teman ya. Jadi untuk mengatasi kemungkinan Anda lupa,
Maka poin paling tinggi adalah yang B ya, menyimpan secara online. Karena kalau sudah tersimpan secara online dimanapun teman-teman lupa, teman-teman bisa mengaksesnya teman-teman. Oke, ini poinnya 4. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 13. Anda adalah satu-satunya karyawan yang diutus untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan dilakukan dengan waktu yang singkat dan beberapa hal tidak begitu Anda pahami. Saat kembali bekerja, atasan meminta Anda untuk menyampaikan hasil pelatihan di depan karyawan lainnya. Tindakan Anda adalah A. Meminta sedikit waktu untuk mempelajarinya kembali, B. Segera menyampaikan meski akan terkendala, C. Memberikan buku panduan, atau yang D. Menolak permintaan atasan dengan alasan masih ingin beristirahat. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda mengikuti pelatihan, tapi beberapa hal tidak begitu Anda pahami teman-teman ya. Nah, ketika atasan meminta Anda untuk presentasi kembali ya di depan karyawan lainnya, tindakan teman-teman apa? Karena teman-teman ada yang belum dipahami beberapa ya. A. Meminta sedikit waktu untuk mempelajarinya kembali, kita keep dulu. Kita lihat yang B, segera menyampaikan meski akan terkendala. Berarti ini Anda tidak bisa maksimal dalam menyampaikan karena teman-teman tidak begitu paham. Jadi yang A ini lebih unggul ya, karena Anda harus mempelajari kembali apa yang sudah Anda dapatkan supaya nanti hasil ketika teman-teman menyampaikan kepada karyawan yang lain itu akan maksimal teman-teman. So yang B ini tidak lebih unggul. Kemudian yang C, memberikan buku panduan. Ini teman-teman tidak memberikan penjelasan sama sekali kalau hanya memberikan buku panduan ya. Kemudian yang D, menolak permintaan atasan, apalagi yang ini no. Anda tidak berhak untuk menolak teman-teman ya, karena tidak ada pilihan lain. Anda hanya satu-satunya karyawan yang diutus teman-teman. So jawaban paling tinggi poinnya ini yang A ya, poinnya 4. Kita lanjut ke contoh soal nomor 14. Anda mengikuti seleksi P3K tahun 2022-2023. Periode sekarang teman-teman ya. Anda sudah lulus seleksi administrasi dan sangat maksimal mempersiapkan seleksi CAT. Akan tetapi saat pengumuman kelulusan akhir, Anda tidak lulus sebab kurang 1 poin dibandingkan pesaing yang lulus. Sikap Anda, A. Marah dan tidak terima sebab saya kurang 1 poin, B. Mengajukan sanggah agar saya yang diluluskan, C. Bersabar dan tetap bersemangat mengikuti seleksi P3K berikutnya, atau yang D. Membutuhkan waktu lama untuk menerima semua ini. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Assalamualaikum teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Kementerian Agama, aku mau rekomendasikan e-book prediksi soal moderasi beragama nih. Soalnya aku susun dengan 2 format, yaitu pilihan ganda dan pilihan sikap dari beberapa pernyataan berdasarkan 5 tingkat bobot penilaian dari Kemenak. E-book ini terdiri dari prediksi soal yang aplikatif yang disusun berdasarkan buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan referensi lainnya. Tentunya dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan yang terperinci. Yuk segera diorder. Terima kasih. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat Anda tidak lulus, intinya tidak lulus. Ini alasannya kurang 1 poin dan lain sebagainya. Intinya adalah tidak lulus. Bagaimana reaksi teman-teman? A. Marah dan tidak terima. Ini adalah reaksi yang negatif. Eliminasi saja ya. Sebenarnya manusiawi ya, marah dan tidak terima, apalagi ini kurang 1 poin. Tapi dalam menjawab tes jangan dipilih. Kemudian yang B, mengajukan sanggah agar saya yang diluluskan. Ini hasilnya sudah Anda, ini kurang 1 poin teman-teman. Kalau Anda yang diluluskan malah tidak adil untuk orang yang sudah memiliki poin lebih tinggi ya teman-teman ya, tidak adil. Jadi ini no. Kemudian yang C, bersabar dan tetap semangat untuk mengikuti seleksi PPPK berikutnya. Ini dia teman-teman ya, sabar dengan hasilnya dan teman-teman antusias untuk mengikuti seleksi P3K berikutnya. Kemudian yang D, membutuhkan waktu lama untuk menerima semua ini. Ini Anda tidak mudah beradaptasi ya teman-teman. So jawaban nomor 14 yang paling tinggi adalah yang C teman-teman ya. Memiliki poin 4. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 15. Anda baru saja menjabat sebagai Kepala Divisi Kedisiplinan. Anda menyadari banyak karyawan yang sering terlambat dan memberikan berbagai alasan untuk pembenaran keterlambatannya. Sikap Anda adalah A. Potong gaji agar ia jera, B. Memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku, C. Mengubah sanksi dengan yang lebih ekstrim, D. Memantau jam kerja mereka selama 3 hari. Gimana teman-teman? Coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya.
Ini teman-teman baru saja menjabat jadi kepala divisi kedisiplinan ya. Nah, bagaimana tindakan teman-teman untuk karyawan yang sering terlambat ya? Bagaimana tindakan kalian? A. Potong gaji. Kita lihat yang B, memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Nah, teman-teman, pasti ada aturan yang berlaku ya untuk setiap hal yang terjadi, teman-teman. Apalagi ini terkait tentang kedisiplinan. Pasti ada aturannya. Jadi lebih tepat itu yang B ya dibandingkan yang A. Kalau langsung potong gaji, apakah ini yang tertuang dalam aturan, kita tidak tahu, teman-teman ya. Kemudian yang C, mengubah sanksi dengan yang lebih ekstrim. Ini Anda baru saja menjabat sebagai kepala divisi ya. Kalau misalkan teman-teman sudah menjabat lama kemudian tidak ada perubahan dengan aturan yang sudah ada, baru teman-teman bisa mengubah sanksi dengan yang lebih ekstrim, teman-teman ya. So, untuk sementara yang lebih baik untuk dilakukan adalah memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku gitu. Kemudian yang D, memantau jam kerja mereka selama 3 hari. Kalau hanya memantau ini Anda tidak memberikan tindakan apapun ya. Jadi dieliminasi saja. So, nomor 15 yang memiliki poin paling tinggi itu yang B, teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 16. Anda adalah satu-satunya karyawan yang dipercaya untuk memegang informasi penting perusahaan. Setiap data penting perusahaan ada di laptop Anda. Suatu hari pimpinan memarahi Anda disebabkan data penting perusahaan bocor ke pihak lawan. Anda sangat yakin tidak pernah membocorkan data tersebut. Tindakan Anda adalah A, meminta waktu untuk mencari tahu pelaku sebenarnya. B, menjelaskan bahwa saya tidak melakukannya. C, bertanggung jawab dengan menyelidiki pelaku sebenarnya. Atau yang D, mengakui saja sebab tidak ada pelaku lain. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat teman-teman ya, Anda yang memegang informasi penting ya, hanya Anda. Kemudian tiba-tiba data penting tersebut bocor ke pihak lawan, tapi Anda tidak pernah membocorkannya. Tindakan teman-teman apa? Meminta waktu untuk mencari tahu pelaku sebenarnya, ini kita keep dulu. Kemudian yang B, menjelaskan bahwa saya tidak melakukannya. Mana lebih unggul? Tentu lebih unggul yang A ya. Karena kalau B hanya menjelaskan teman-teman ya, hanya memberikan pembenaran bahwa Anda tidak pernah melakukannya, tidak ada tindak lanjut. Kalau yang A ini Anda mau cari tahu pelakunya. So, yang B ini tidak lebih unggul ya. Kemudian yang C, bertanggung jawab dan menyelidiki pelaku sebenarnya. Mana lebih unggul? Lebih unggul yang C ya dibandingkan yang A. Kalau yang A ini kan tidak menunjukkan tanggung jawab Anda ya, meskipun secara tersirat Anda bertanggung jawab untuk mencari tahu pelaku sebenarnya. Tapi lebih unggul yang C ya teman-teman ya, karena Anda bertanggung jawab dan Anda juga menyelidiki pelaku sebenarnya. So, yang A ini kita eliminasi. Kemudian yang D, mengakui saja sebab tidak ada pelaku lain. Ini Anda sudah mengakui kesalahan Anda teman-teman ya. Jangan dipilih. Jadi jawabannya yang C ya. Untuk nomor 16 ini kita lanjut ke contoh soal nomor 17. Anda harus menyelesaikan beberapa laporan hari ini. Saat jam pulang tiba, Anda masih belum menyelesaikan 2 laporan lagi. Tindakan Anda adalah A, melanjutkan bekerja di rumah. B, melanjutkan lembur hingga selesai. C, melanjutkan bekerja besok. Atau yang D, meminta keringanan pada atasan. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, saat jam pulang tiba, Anda masih belum menyelesaikan 2 laporan lagi. Berarti Anda membutuhkan waktu lebih banyak ya, waktu lebih banyak. A, melanjutkan bekerja di rumah. Kemudian yang B, melanjutkan lembur. Mana lebih cocok, mana lebih unggul? Tentu yang B teman-teman ya. Kalau yang A kemungkinannya banyak kalau sudah di rumah ya, entah dikerjakan atau tidak ya. Jadi lebih unggul yang B ya, melanjutkan lembur hingga selesai. Kemudian yang C, melanjutkan bekerja besok. Ini jangan ya, menunda-menunda pekerjaan. Menunda-nunda pekerjaan ya, yang C ini jangan dilakukan. Kemudian yang D, meminta keringanan pada atasan. Ini tidak disebutkan bahwa laporan tersebut berat untuk Anda lakukan ya. Hanya belum selesai. Berarti Anda hanya butuh waktu lebih lama ya, bukan butuh keringanan gitu ya. So, yang ini bukan jawaban yang tepat. Yang tepat itu adalah yang B yang memiliki poin 4 teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 18. Anda adalah seorang sekretaris direktur. Suatu hari seseorang mencari direktur di saat ia tidak ada. Orang tersebut meminta agar diizinkan menunggu di ruangan direktur. Anda memintanya untuk menunggu di ruang tunggu sambil menikmati kopi. A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. Atau E, sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini orang tersebut
meminta agar diizinkan menunggu di ruangan direktur, padahal direktur sedang tidak ada. Kemudian Anda memintanya untuk menunggu di ruang tunggu saja. Berarti ini kalimat yang positif teman-teman ya, karena direktur tidak ada. So jawaban paling tinggi poinnya itu yang A teman-teman ya, memiliki poin 5 untuk nomor 18. Kita lanjut ke soal yang nomor 19. Anda ditugaskan untuk membagi job desk ke setiap anggota tim. Tindakan Anda adalah A. Membagi job desk berdasarkan kemampuan masing-masing anggota. B. Membagi job desk secara merata tanpa melihat keahliannya. C. Membagi job desk berdasarkan keinginan setiap anggota. Atau yang D. Membagi job desk berdasarkan pengalaman kerja mereka. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini bagaimana Anda membagi job desk teman-teman ya? Bagaimana ini? A. Membagi job desk berdasarkan kemampuan masing-masing. Jadi kalau teman-teman bagi berdasarkan kemampuannya, maka mereka akan bisa mengerjakan tugas tersebut dengan maksimal. Kemudian yang B, membaginya secara merata tanpa melihat keahliannya. Kalau Anda tidak melihat keahliannya, bisa jadi dia mengerjakannya dengan semampu dia saja, tidak maksimal teman-teman ya, kita eliminasi. Kemudian yang C, membagi job desk berdasarkan keinginan setiap anggota. Ini bagaimana kalau semua anggotanya hanya ingin melakukan job desk yang A saja, tidak yang B, C, D gitu. Ini tidak adil teman-teman ya. Kemudian yang D, membagi job desk berdasarkan pengalaman kerja. Mana yang lebih unggul? Tentu lebih unggul yang A teman-teman ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau hanya melihat pengalaman kerja mereka, bisa jadi pengalaman kerjanya itu tidak sesuai dengan keahlian dia gitu teman-teman. So yang lebih unggul ini yang A ya, untuk nomor 19 yang memiliki poin 4. Yang memiliki poin 3 di sini yang D teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir teman-teman ya, nomor 20. Anda diutus untuk presentasi sebuah proyek dengan calon rekan bisnis baru perusahaan. Proyek tersebut sangat diminati oleh atasan Anda. Anda menyadari adanya indikasi kecurangan yang akan mereka lakukan. Hal tersebut Anda ketahui melalui beberapa syarat yang diajukan. Tindakan Anda: A. Menolak kerjasama agar perusahaan selamat. B. Menerima kerjasama sebab kecurangan tersebut belum tentu terjadi. C. Berkomunikasi dengan atasan terlebih dahulu. Atau yang D. Mengulur waktu hingga atasan datang. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, seperti biasa karena nomor 20 ini adalah soal nomor terakhir, silahkan bantu Mimin untuk meramaikan video ini dengan menjawab soal nomor 20 ini di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Dan buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, silahkan kasih aku tombol thanks-nya di bawah. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.